Kepedulian terhadap lingkungan hidup bukan hanya tentang menjaga hutan, sungai, maupun laut, tetapi juga menyangkut bagaimana manusia memperlakukan makhluk hidup yang berbagi ruang dengan kita. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia, menjadi ruang perjumpaan antara manusia dan keanekaragaman hayati. Namun, yang menjadi tanda tanya adalah apakah fasilitas yang ada sudah mendukung kesejahteraan satwa dan kelestarian lingkungan? Dengan luas sekitar 15 hektar dan lebih dari 200 spesies satwa, Kebun Binatang Surabaya bukan sekedar tempat rekreasi, melainkan ia memiliki fungsi edukasi, konservasi, serta pengingat publik mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Tujuan dari kunjungan kami di Kebun Binatang Surabaya yaitu untuk mengetahui sejauh mana fasilitas di Kebun Binatang Surabaya telah mendukung kesejahteraan satwa dan kelestarian lingkungan, serta menganalisis aspek-aspek yang masih belum optimal dalam pemenuhan standar kesejahteraan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Potensi lingkungan terlihat dari adanya ruang hijau dan pepohonan besar yang membuat suasana lebih sejuk serta fasilitas edukasi tentang habitat satwa. Beberapa kandang telah dilengkapi area bermain, kolam air, dan material alami seperti batu, tanah, dan kayu sebagai stimulasi lingkungan untuk memicu perilaku alami hewan. Namun, masih ditemukan beberapa masalah, misalnya ukuran kandang yang belum menyerupai habitat asli, variasi stimulasi lingkungan yang masih terbatas, serta kondisi lingkungan yang bising karena banyaknya pengunjung. Pada beberapa hewan, terlihat perilaku berulang seperti mondar-mandir yang dalam biologi hewan dapat menjadi tanda stres atau kurangnya stimulasi lingkungan. Nah, untuk dari pihak sini, kita nanti dia dari kebutuhan untuk di kandang. Kalau kita lihat kandangnya tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, nah, itu akan kita buat pengajuan. Buat pengajuan untuk di atasan atau sebagai headkeeper kita. Nanti dari headkeeper kita diajukan lagi ke dari atasan lagi. Untuk sebagai direkturnya nanti dibuatkan sistemnya itu kayak disposisi atau surat kepada purchasing. Nah, nanti baru dibelanjakan dari purchasingnya sesuai dengan kebutuhan kandang kalau untuk kenyamanannya. Karena kita di sini juga sebagai salah satu konservasi itu, di sini juga kita buat supaya satwa itu tidak stres di kandang dan juga bisa membuat kehidupan mereka seperti layaknya di hutan. Oke, jujur. Di sini tuh menurut saya kandangnya itu kurang terawat sih kalau dilihat. Bagaimana aku bisa ngomong itu karena tadi waktu dari 4 kali saya berkunjung sini itu saya tuh udah menemukan banyak sekali kayak pertama hewan nggak urus dan juga stres rata-rata. Dan yang paling utama tuh ketika kita kan ada yang namanya kasih makan hewan. Nah di situ tuh hewan-hewannya tuh lebih kerasa kayak ya tahu sendiri lah gimana kayak tiba-tiba berebut makan kayak gitu. Upaya pemeliharaan satwa dan peningkatan fasilitas di kebun binatang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 15, Life on Land, yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung keberlanjutan ekosistem darat. Dalam biologi, kesejahteraan hewan dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar: akses pakan dan air, ruang gerak yang memadai, lingkungan bebas rasa sakit dan penyakit, kesempatan mengekspresikan perilaku alami, serta perlindungan dari stres. Setiap spesies memiliki tuntutan lingkungan berbeda. Primata misalnya membutuhkan struktur vertikal untuk memanjat, sedangkan satwa akuatik memerlukan kualitas air yang baik. Fasilitas kebun binatang tersebut idealnya mengikuti prinsip tersebut. Kepedulian terhadap lingkungan tidak selalu dimulai di hutan yang jauh, tetapi bisa dimulai dari cara kita memperhatikan satwa di sekitar kita. Ketika manusia memberi ruang hidup yang layak bagi hewan, kita sedang menjaga bumi untuk generasi berikutnya.
Beberapa alternatif solusi dapat dikembangkan, seperti menambah variasi enrichment berbahan lokal, memperluas area kandang tertentu, memberikan zona tenang dari kebisingan, serta memperkuat edukasi pengunjung mengenai etika berinteraksi dengan satwa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan hewan, tetapi juga mendorong kesadaran ekologis masyarakat. Menariknya, edukasi di KBS sering mengangkat satwa Nusantara seperti komodo, anoa, dan harimau Sumatera, menghubungkan masyarakat dengan kekayaan hayati Indonesia. Selain itu, sebagai pakan diperoleh melalui kerjasama dengan pemasak lokal, menunjukkan praktik kearifan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi sekitar.